Dahulu kala, di sekitaran perbatasan Lentis Mountain, itu ada sebuah camp kecil gitulah di sana. Nah, di camp itu ada beberapa prajurit Monian yang dipimpin sama si Popheus. Ya, biar gampang gue panggil Pope aja lah. Nah, mereka ini punya tugas buat jadi hansip, buat ngejaga perbatasan Lentis Mountain dari serangan Abyss. Nah, si Pope ini tipe orang yang setia banget lah sama tugasnya. Rela ngabdiin hidupnya buat misinya. Hero-nya aja setia, apalagi usernya. Anjay. Dan karena hal itu ngebikin si Pope ini disukai sama warga yang ada di Lentis Mountain. Wes dia ini kayak dianggap pahlawan gitulah. Anjay. Nah, pas mereka ini lagi ngejagain perbatasan, mereka ini selalu ngelihat monolit aneh. Ya, monolit ini tuh kayak tiang tapi bukan tiang gitulah pokoknya. Apa ya? Wes intinya aneh gitulah monolit ini. Nah, orang-orang ini taunya monolit itu cuma sekedar sebuah batu buat nandain perbatasan antara Monian sama Barrenland gitu. Ya, awalnya nggak ada yang aneh sama monolit itu. Sampai suatu ketika, pas si Pope ini lagi ngeronda. Wih, buset apa itu woi? Ya, si Pope ini ngeliat mata yang muncul dari monolit itu. Nah, cuman teman-temannya ini pada nggak ngeliat dan ngira kalau si Pope ini lagi ngehalu. Guys, lihat gak? Apa coba? Tadi ada mata. Sumpah, tadi ada mata muncul tadi woi. Mana sih? Gak ada. Kebanyakan minum legen lo. Ya, ngeliat kejadian itu, seketika itu ngebikin si Pope ini langsung Dia ini tahu kalau monolit itu bukan cuma sekedar batu perbatasan. Sebenarnya monolit itu sebuah tempat sesosok dewa iblis disegel. Ya wes anggap aja dewa iblisnya ini tuh si Astaros. Biar sama lah kayak cerita lamanya si Pope. Oke lanjut. Nah, kenapa si Pope ini tahu kalau monolit itu tempat disegelnya si Astaros? Ya ternyata soalnya jadi dahulu beberapa tempat yang lalu nenek moyangnya si Pope ini pernah ngelawan si Astaros ini. Lo nyablak kegelapan. Nah terus nenek moyangnya si Pope ini ngesegel si Astaros ini ke sebuah monolit biar dia ini gak ngebikin kerusuhan lagi di Land of Dawn. Bang, ampun bang. Dan selama bertahun-tahun berapa abad berlalu, monolit ini tetap ada di perbatasan Lentis Mountain. Sampai-sampai orang-orang semua ini udah pada lupa sama monolit itu. Dan mereka ini nganggep kalau monolit itu cuma sekedar batu perbatasan antara Monian sama Barrenland. Nah, yang inget itu ya cuma keturunan nenek moyangnya si Pope ini. Ya, makanya si Pope ini tahu. Gitu. Paham nggak sih? Wes gak ngurus lah. Oke lanjut. Nah akhirnya karena hal itu ngebikin si Pope ini pun jadi selalu mantau monolit itu. Sampai tiba-tiba dia ini ngedengar suara samar-samar. Oi, ambil kekuatanku dan rebut semua yang jadi milikmu. Bang. Dah lapar gua. Weh, dikacangin weh. Ya awalnya si Pope ini berusaha buat gak medulin si Astaros ini. Sampai suatu ketika, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba pasukan iblis ini nyerang perbatasan Lentis Mountain dengan jumlah pasukan yang gak ngotak. Wis, ruame lah pokoknya. Ngalang-ngalai konser Coldplay. Nah, untungnya kerajaan Monian ini juga gercep. Mereka ini ngirim 13.000 tentara yang dipimpin sama si Bambang Tigreal buat ngebantu mempertahankan Lentis Mountain. Oh iya, di situ juga ada bokapnya si Alufit. Nothing less forever, we catching the future. Anjay. Ya, si Pope sama gengnya ini juga ikut ngebantu buat ngelawan Abyss. Dan wes perang gede lah pokoknya. Nah cuman ternyata pasukan Abyss ini punya kekuatannya gak ngotak. OP gak ada obat. Yang ngebikin pasukan Monian sama pasukannya si Pope ini jadi kewalahan buat ngelawan mereka. Banyak dari 13.000 tentara Monian ini pada mokat. Terus juga anggotanya si Pope ini juga pada mokat semua. Ya yang kesisa itu cuma para MC dan sedikit prajurit dari Monian. Anjay, kita terkepung cuy. Ya awalnya si Pope ini udah hampir putus asa. Sampai tiba-tiba dia ini ngedengar suara pinjam 100. Kayaknya kau kesulitan, dek. Ya tiba-tiba dia ini ngedengar suaranya si Astaros dari monolit. Aduh, kayaknya kalah nih ya bang ya. Apa sih so asik? Mau ku tolongin gak bang? Pakai kekuatanku bang. Pakai aja bang. Udah mau kalah nih bang. Gratis kok bang. Free. Real kah? Real cuy. Udah, pakai aja bang. Oke lah, gas. Terus si Pope ini pun ngomong ke si Bambang Tigreal dan pasukannya yang tersisa. Bang Tigreal, aku bakal pakai kekuatan iblis yang ada di dalam monolit ini. Aku bakal nahan dan ngelawan para pasukan Abyss. Kalian mundurlah.
Ya awalnya si Tigreal ini ngelarang si Poppy ini buat pakai kekuatannya si Astaros. No. Ya soalnya ya kayak gimana ya, para manusia ini kan musuhan sama Abyss. Nah tapi si Poppy ini malah mau pakai kekuatan dari Dewa Iblis buat ngalahin mereka. Jadi ya kayak hina banget gitulah, menjilat ludah sendiri. Oh, si Babang Tigreal ini nggak pengen si Poppy ini ntar dicap pengkhianat sama Monian, karena dia ini bekerja sama dengan iblis gitu. Nah tapi si Poppy ini ngomong, "Los, Babang Tigreal, aku lebih baik dibenci oleh dunia daripada membiarkan rekanku mati sia-sia." Anjas, gila, gue keren banget bejir. Dan si Babang Tigreal ini pun langsung kayak wajah Sigma gitu. Terus si Poppy ini pun langsung pakai darahnya ini buat ngebuka segel monolit. Nah terus kekuatannya si Astaros ini pun langsung ngalir ke tubuhnya si Poppy. Dan skidi babab. Ya si Poppy ini pun berubah. Dan akhirnya dengan kekuatan dari si Astaros, dia ini ngebantai semua monster iblis yang ada. Wis di knockback, dilompatin, wis OP banget lah. Gak perlu nunggu musuhnya ngedes kayak dulu. Oh, makan nih kekuatan reform, anjay. Dan berkat perjuangannya si Poppy ini, akhirnya kubu manusia ini pun berhasil buat menangin peperangan dan ngejaga Lentis Mountain dari kehancuran. Anjay. Nah tapi meskipun si Poppy ini udah berkorban gede banget ya, gak tahu gimana petinggi Monian ini tahu hal itu dan nganggap si Poppy ini udah berkhianat, gara dia ini kan udah bekerja sama dengan iblis. Sarewa haram desune. Jadinya ya dia ini harus dihukum dengan peraturan yang ada. Nah tapi di sisi lain gak sedikit juga orang-orang yang ngebelain si Poppy ini. Warga Lentis Mountain, si Babang Tigreal, sama para prajurit Monian yang ikut perang ini gak peduli. Meski si Poppy ini udah bekerja sama dengan iblis, mereka ini tetap menganggap dia ini sebagai pahlawan mereka. Oh. Nah tapi ya namanya peraturan is peraturan. Akhirnya ya mau nggak mau si Poppy ini pun ditangkap dan dibawa ke Monian buat dihukum eksekusi mati. Oh. Nah pas di perjalanannya tiba-tiba si Poppy ini kayak kesurupan gitu. Aing macan. Ya ternyata si Astaros ini udah ngerencanain dari awal buat ngambil alih tubuhnya si Poppy ini. Haha, cemas kau dedek, kena scam kau dedek. Perlahan muncul kayak tanduk-tanduk gitu di tubuhnya. Si Astaros ini berusaha buat ngambil alih kendali tubuhnya si Poppy ini. Nah tapi di sisi lain si Poppy ini masih kekeh batu epic immortal buat ngasih perlawanan. Dan nggak tahu gimana ya, dengan kekuatan MC dan bantuan kekuatan dari jiwa-jiwa pasukannya yang telah gugur, dia ini ngesegel jiwanya dan jiwa si Astaros ke monolit biar si Astaros ini gak ngerusuh lagi. Kehendakmu adalah belenggu kekalmu, anjay. Mentang-mentang MC woi. Duar. Seketika lahirlah Popheus Reform, anjay. Ya si Poppy ini berhasil buat nyegel lagi si Astaros ke dalam monolit itu. Dan di sisi lain jiwanya si Poppy ini juga terhubung sama monolit itu. Jadinya itu ngebikin si Poppy ini jadi bisa ngemanfaatin kekuatannya si Astaros yang ada di dalam monolit itu. Dan sambil gak medulin para prajurit Monian yang cuma ngeliatin dia dan kayaknya gak berani buat nangkap dia ya, akhirnya perlahan si Poppy ini pun jalan balik lagi ke Lentis Mountain. Ya sekarang si Poppy ini ngerasa lebih bebas. Dan dengan kekuatan reformnya itu, si Poppy ini berjanji ke 13 prajuritnya yang udah mokat kalau dia ini bakal setia buat ngejaga perbatasan Lentis Mountain biar kematian 13 prajuritnya ini nggak sia-sia. Anjay. Tamat. Aku tidak percaya kita buang-buang waktu dengan pengkhianat ini. Tapi orang-orang di perbatasan menganggap dia pahlawan. Dia itu cuma bawahan iblis saja. Hah? Tunjukkan dirimu! Kami percaya padamu! Demi Lantri! Pergi dari negeriku.